aku. Inilah kisahku. Kisah yang seharusnya aku kubur rapat-rapat dengan segala kenangan pahitnya. Namun, kali ini aku akan menceritakannya pada kalian. Inilah awal dari segala bencana. Mulanya aku hanya ingin coba-coba karena penasaran. Aku kira aku bisa bertahan. Namun ternyata akhirnya hidupku tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba. Dari dapat barang gratis, patungan uang jajan sama Anton pacarku, tanpa ku tahu dari mana asal uangnya. Bu, ini dah, ada gas nih. Bayarin dah berapa? Yakin kamu, Ton? Emang ibumu masa nggak pakai gas apa? Nah, aman, di rumah masih ada 2. 30.000 ya? Masa segitu? Janganlah. Ya udah, kalau mau ya mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gimana? Ya udah, Bu, Bu. Bayar berapa aja dah. 30.000 ya. Nih, Kasih ya. oke. Ini ibunya tahu nggak sih kalau gasnya ini udah dijual sama anaknya? Sampai akhirnya ku relakan semua yang ada, termasuk diriku, hanya untuk bisa mendapatkan narkoba. Hingga petaka itu datang. Yang aku ingat hanya suara takbir. Ya, hari itu hari raya Idul Fitri. Tubuhku terasa remuk. Aku berusaha untuk terlihat normal, namun Astrid, ayo cepat, kita mau berangkat sholat Id. Jangan lupa pakai hijab yang mama belikan. Setahun sekali dipakai ya nak. Siapa tahu keterusan. Astrid, Astrid, Papa, Astrid, Pak. Astrid buka pintu, Astrid. Apa mah? Astrid nih. Astrid, ya Allah, Astrid, Astrid, Astrid. Bapak, Ibu, kok buru-buru ada apa ini? Ustaz, Ustadz, kami mau ke rumah sakit Pak, bawa anak saya si Astrid. Tadi itu dia sebelum sholat Id itu kejang-kejang. Oke lah kalau gitu. Minta doanya Pak ya. Mudahan sehat ya. Amin, Pak. Sembuh, Amin. sehat walafiat. Dan Bapak silakan buru-buru Iya, ya. iya, Pak. Saya juga mau ke masjid juga untuk sholat Id ya. Iya, Pak. Mari Bapak, Ibu ya. Ya, Oh jadi begitu kejadiannya Pak. Itulah, Pak, ceritanya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Nasrid bisa pulih kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Dan saya sarankan ke Bapak, saya punya kenalan di Yayasan Rumah Adiksi Indonesia. Mereka biasa merehab korban penyalahgunaan narkoba dan mudah-mudahan Nasrid bisa segera dibawa ke sana untuk direhab Bapak. iya. Mudah-mudahanlah Bapak bisa segera membawa Nasri ke sana untuk direhab. Ibu, makasih Ibu. silakan Pak Ustaz. Baik Ibu, makasih Ibu. terima kasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, sama-sama Nak Astrid. Nak Astrid harus bersyukur kepada Allah. Allah masih sayang dengan Nak Astrid. Masih diberi kesempatan untuk memilih jalan kembali kepada Allah. Firman Allah, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan sampai kita menceburkan diri kita, menjatuhkan diri kita dalam kerusakan, kehancuran. Nasrid sudah memilih jalan untuk kembali setelah sempat lama
dan menyadari kesalahannya. Bersedia untuk direhab Iya Pak, saya bersedia. dan jadi jalan terbaik untuk Nak Asrid untuk memperbaiki diri. Aku mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku memutuskan untuk berhijab dan meninggalkan semua kelamnya masa laluku. Kira-kira bagaimana ya Pak untuk pengajuan rehabilitasi anak kami ini Pak? Baik, Ibu, sebelumnya mendapatkan informasi tentang layanan rehabilitasi kita dari mana ya Ibu ya? Dari Pak Ustadz dekat rumah kami Pak. Dari Pak Ustadz dekat rumah. Iya. Beliau ada memberikan informasi Pak. Katanya ada pusat rehabilitasi di Jalan Purnama Agung 7, Blok I nomor 15. Pas sampai sini ternyata tempatnya bagus ya Pak ya. Iya. Bagaimana penanganannya? Baik Ibu, untuk proses penanganan awalnya kita akan melakukan yang namanya penerimaan awal dulu untuk dokumentasi dan administrasinya. Terutama setelah ini kita akan lakukan tes urin terlebih dahulu dan dilakukan proses screening yang dimana kita akan mengenali gejala awal terlebih dahulu. Setelah itu akan melalui fase detoksifikasi. Sebelumnya melalui medical check up, kita akan cek dulu Ibu bagaimana, apakah ada penyakit penyerta ya, baik dari tingkat resiko penggunaannya. Kita akan lakukan observasi terlebih dahulu, baru nanti kedepannya akan melewati program yang selanjutnya. Di tahap akhir akan melalui maturity stage, bagaimana dia melatih keterampilannya bersosial kembali kepada masyarakat. Nah, semua ada tahapan-tahapannya Bu. Ada beberapa terapi juga yang kita lakukan seperti konseling, family dialog, dan yang lainnya mengenai program individu maupun program secara kelompok. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Saya rasa sudah jelas Pak. Bagaimana Nak? Kalau emang itu yang terbaik mah, saya mau. Sekarang kenapa kamu Wan yang jadi kayak gini? Masih segar di ingatanku. Bagaimana protektifnya orang tuamu duluan? Irwan, ini minta kirimin lagi uang. Buat saja dia, biar dia cuma bikin malu. Pak, ini anak kita Pak. Apa jadinya kalau orang-orang tahu anak kita harus direhab? Dia cuma bisa nyusahin saya saja, bikin malu Papa. Sudah Pak, sudah. Aku pamit dulu ya Wan. Aku doain kamu cepet sembuh. Aku mau lihat Anton habis ini. Ntar aku ceritain ya sama Anton tentang keadaan kamu. Anton pasti kangen banget sama kamu Wan. Aku pamit ya. Kamu baik-baik ya di sini. Sampai akhirnya suatu sore aku mendapatkan telepon dari Irwan mengatakan bahwa Anton ditangkap karena kedapatan menjadi kurir narkoba. Permisi Bu. Ada apa Ibu? Silakan duduk dulu. Ibu tenang, gak usah nangis. Ini minum dulu nih, biar tenang nih. Silakan Bu, minum dulu. Makasih ya Bu ya. Ada apa? Sekarang boleh cerita. Tolong saya Bu. Anak saya Anton ditangkap polisi. Katanya anak saya itu pengedar narkoba. Dulu saya pernah ikut penyuluhan kelompok Kadarkum. Saya ingat bisa dapat bantuan hukum di sini. Tolong anak saya ya Bu. Oh gitu. Gini ya Bu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, itu ada beberapa pengklasifikasian terhadap pengedar narkotika. Yang pertama, sebagai pihak yang memproduksi narkotika secara melawan hukum, kemudian sebagai pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum, kemudian juga yang sebagai pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum, kemudian juga yang melakukan pengangkutan dan ekspedisi secara melawan hukum, juga sebagai pengedar gelap prekursor narkotika. Nah, itu ada ancaman hukum pidananya.
itu 6 tahun sampai dengan hukuman mati. Ibu dapat juga melakukan upaya dengan permohonan rehabilitasi, tetapi harus bisa membuktikan bahwa anak ibu itu sebagai pengguna atau barang bukti tidak melebihi dari maksimal batas dapat dilakukan asesmen. Jadi langkah apa yang bisa saya ambil ya Bu ya? Mungkin kalau ibu sebagai pihak yang Bu Dini mungkin ya sebagai pihak yang nggak mampu. Oh iya, jadi begini Bu, Kementerian Hukum dan HAM ini ada namanya bantuan hukum, program bantuan hukum. Nah, program bantuan hukum itu kita bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk pemberian bantuan hukum itu bentuknya ada litigasi dan non litigasi. Nah, kalau misalnya litigasi itu berupa pendampingan mulai dari penyidikan maupun hingga dengan persidangan. Nah, sedangkan yang non litigasinya itu pendampingannya misalnya seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum seperti ini Bu, tapi dilayani oleh advokat atau organisasi bantuan hukum yang memang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, baik litigasi dan non litigasi. Nah, untuk yang kegiatan litigasi itu mulai dari pendampingan baik di penyidikan maupun di persidangan. Nah, sedangkan yang non litigasinya itu ada ceramah penyuluhan hukum, konsultasi hukum seperti ini ya Bu ya, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, saat ini ada 5 organisasi bantuan hukum, yaitu yang pertama ada LKKBH Universitas Pancabakti, terus kemudian yang kedua ada PKBH Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, terus kemudian di Singkawang ada LBH PK Singkawang, dan juga di Mempawah ada LBH Galaherang Mempawah, dan di daerah Ketapang ada LBH Gema Bersatu Ketapang. Dari kelima OBH yang saya sebutkan tadi, Ibu bisa memilih salah satu OBH yang mana Ibu rasa mudah diaksesnya gitu Bu. Mungkin dekat dengan tempat tinggal ya? Iya, yang lebih dekat dengan tempat tinggal Ibu. Nah, tapi mungkin Ibu harus melampirkan beberapa persyaratan gitu. Kalau misalnya Ibu memang orang tidak mampu, nah Ibu bisa berhak mendapatkan pendampingan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Ibu, terima kasih ya. Semoga anak saya bisa didampingi oleh OBH untuk meringankan hukumannya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu MC. Itulah Bu ceritanya. Jadi saya mohon bagaimana anak saya bisa dapat bantuan hukum. Ya, baik Ibu, kami memang dari LKKBH Fakultas Hukum UPB merupakan lembaga bantuan hukum yang dapat atau memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, kalau memang Ibu ingin mendapatkan advice atau pendampingan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi, adapun syarat-syarat untuk mengakses bantuan hukum tersebut adalah, maaf Bu Yeni, sudah ditunggu meeting dari tadi. Oh iya, waduh Bu Yuli, mohon maaf nih, karena waktu bersamaan saya harus menghadiri meeting. Jadi nanti akan Mbak Nana ya. Jadi akan didampingi oleh Mbak Nana, dan nanti kalau ada sesuatu hal lain lagi ke depannya, insya Allah saya akan terus mendampingi Bu Yuli ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bu Yuli ya, saya tinggalin dulu. Ya, bisa ya. Nah, Mbak Nana tolong didampingi Bu Yuli dulu. Ibu, perkenalkan nama saya Nana, merupakan penasehat hukum dari OBH KKBH UPB. Nah, jadi begini syaratnya Ibu ya. Pertama yaitu mengajukan permohonan lisan ataupun tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai persoalan
pemohon bantuan hukum. Yang kedua adalah menyerahkan dokumen yang berisi tentang perkara. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Begitu ya Bu. Kalau anak saya sekarang di Rutan Pontianak itu bagaimana ya Bu prosedurnya? Baik Bu, kalau demikian besok saya akan dampingi Ibu ke Rutan untuk mengurus administrasinya. Baik Bu, terima kasih ya. Sama-sama. Apa kabar? Baik, kamu gimana, Ton? Kabar aku baik. Seandainya aku dulu nggak gunain barang haram terus. Aku menyesal sekali. Ya, udah terlanjur juga kan. Semua nggak bisa diputar balik. Ya, tapi begini. Semua udah terjadi, Ton. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih baik buat kita, Ton. Kamu yang kuat ya, Ton, ya? Kemarin aku sempat ngobrol sama Mama. Mama cerita banyak sekali tentang kamu. Mama juga minta tolong aku buat urusin bantuan hukum buat kamu. Oh iya, ini Mbak Nasya yang bakal handle bantuan hukum buat kamu, Ton. Iya Mbak, saya mungkin harus ngadep ke Rutan untuk mengurus administrasi buat Bang Anton biar dapat akses bantuan hukum ya. Makasih ya Mbak ya. Ya, mari. Kasih. Aku sangat menyesal. Aku ngerasa hidup aku berantakan sekali. Aku ingin memperbaiki semua. Ya, hubunganku dengan keluargaku, teman-temanku, kerabatku, terutama ibuku. Ingin sekali aku perbaiki semua. Ya, tapi terima kasih ya, Astrid ya, dukungannya. Anak sudah berapa? Sudah, Ton, aku udah punya anak. Aku sempat ikut rehabilitasi kemarin, Ton. Semenjak habis rehabilitasi, semuanya berubah, Ton. Aku berusaha memperbaiki hidup aku, menyusun masa depanku, dan mencoba untuk melupakan semua kesalahan yang pernah aku perbuat dulu, Ton. Hingga akhirnya sekarang aku bisa berada di posisiku. Aku yakin, Ton, kamu juga pasti bisa. Gak ada kata terlambat. Saya doain semoga kamu, keluarga kamu sehat dan sukses selalu. Amin, thanks ya, Ton ya. Doa yang sama buat kamu. Terima kasih. Aku pamit dulu ya, Ton. Kamu yang kuat, semangat ya. Mari, Terima Ton. kasih ya. Jadi demikian Bapak, berdasarkan permohonan dan surat kuasa dari orang tua yang bersangkutan, maka kami mohon untuk dapat kiranya diberikan surat keterangan miskin atas nama yang bersangkutan untuk dapat mengakses bantuan hukum. Baik Bu, jika benar yang bersangkutan merupakan tahanan miskin, maka saya selaku Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Pontianak dapat mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013, yaitu tentang syarat dan tata cara pemberian hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Di dalam pasal 34 ayat 3 huruf C, yakni dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud, maka pemohon bantuan hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti SKM. Sehubungan yang merupakan tahanan di rutan, maka dapat dikeluarkan surat keterangan dari kepala rumah tahanan jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin, agar yang bersangkutan dapat mengakses bantuan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
Selanjutnya, Ibu dapat berkoordinasi dengan Bapak Yani. Sebentar, saya hubungi. Pak Yani, kontak. Tolong kurangan saya sebentar. Izin Pak. Ya. Baik Bu, untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan berkasnya nanti dibantu sama Pak Yani. Ibu bisa langsung ke ruangan saya untuk melanjutkan koordinasi selanjutnya. Mari Ibu. Siap Pak, terima kasih atas perkenaan Bapak. Saya izin untuk melengkapi administrasi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Begitulah ceritaku, sebuah kisah kelam yang mungkin bisa saja terjadi pada siapapun di luar sana. Sebagai manusia, aku mengambil semua kisah masa laluku sebagai pelajaran bahwa hidup memang kadang menempatkan kita pada situasi terburuk. Namun selalu ada pilihan yang bisa kita ambil. Untuk itu, aku memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik.